Hello guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang The Great Depression. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana suatu negara dapat mengalami resesi hingga menjadi depresi, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana suatu negara dapat bangkit dari depresi. Sebelum saya membahas lebih lanjut, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Pertama, kita akan membahas secara singkat bagaimana negara bisa mengalami resesi. Untuk lebih detailnya, Anda dapat melihat pada video saya sebelumnya. Oke, jadi pertama, resesi dimulai dengan suatu kejadian yang membuat masyarakat takut akan kondisi ekonomi ke depan. Semisal seperti kejadian saat ini, yaitu virus COVID-19. Ketakutan tersebut akan membuat masyarakat mengurangi pengeluaran dan menyimpan uangnya. Karena masyarakat mengurangi pengeluaran, maka permintaan akan produk juga akan menurun. Permintaan menurun, maka pendapatan perusahaan juga akan ikut berkurang. Ketika pendapatan perusahaan berkurang, maka perusahaan akan melakukan efisiensi biaya, seperti pengurangan tenaga kerja dan menahan kegiatan ekspansi perusahaan. Karena kedua hal tersebut, maka akan memperlambat aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi melambat, maka masyarakat akan semakin mengurangi pengeluaran dan menyimpan uangnya. Siklus ini akan terus berulang dan akan semakin melemah yang menyebabkan negara mengalami depresi. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan. Bagaimana siklus ini akan berhenti dan bagaimana cara negara mengatasinya agar aktivitas ekonomi dapat bangkit kembali. Pertama, agar kepercayaan masyarakat akan kondisi ekonomi dapat bangkit, maka penyebab awalnya harus ditemukan solusinya terlebih dahulu. Dalam contoh kali ini adalah ditemukannya vaksin untuk virus COVID-19. Dengan ditemukannya solusi dan masalah tersebut dapat teratasi, maka kepercayaan masyarakat akan kondisi ekonomi juga akan bangkit. Tapi sekarang permasalahannya adalah daya beli untuk masyarakat menengah sampai bawah sudah tidak ada. Karena pertama, mereka sudah kehilangan pekerjaan dan juga mereka sudah menggunakan uang simpanan mereka untuk bertahan hidup. Nah, di sini pemerintah dan bank sentral akan bekerja sama untuk membangkitkan perekonomian. Pertama, kita akan melihat dari peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam memasukkan uang ke dalam sistem perekonomian. Ada beberapa cara. Pertama, pemerintah akan membuat program bantuan untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Jika di Indonesia, contoh programnya adalah Kartu Prakerja. Kedua, pemerintah akan menyediakan lapangan pekerjaan. Caranya adalah dengan membuat proyek-proyek baru seperti proyek konstruksi yang dimana akan menyerap banyak tenaga kerja. Ataupun bisa dalam bentuk servis seperti rekrutmen pegawai untuk perusahaan BUMN. Ketiga, pemerintah bisa melakukan buyback di pasar saham melalui perusahaan BUMN. Jadi, perusahaan BUMN akan melakukan buyback pada sahamnya yang ada di pasar saham. Dengan melakukan buyback, maka diharapkan pasar saham bisa bergairah kembali dan bisa mengembalikan investasi masyarakat sekaligus menarik minat investor asing. Nah, permasalahannya adalah untuk melakukan semua itu, pemerintah membutuhkan uang. Sedangkan pemasukan terbesar pemerintah adalah dari pajak. Yang dimana ketika terjadi depresi dan pendapatan perusahaan ataupun masyarakat secara nasional berkurang, yang berarti pemasukan dari segi pajak juga akan berkurang. Jadi dari mana uang pemerintah untuk dapat melakukan program-program tersebut? Ada dua opsi yang tersedia. Pertama adalah melakukan pinjaman luar negeri. Tapi ada bahayanya. Karena ketika melakukan pinjaman, maka akan ada pembengkakan besar dari sisi hutang negara. Nah, opsi dua adalah dengan mengandalkan bank sentral. Di sini bank sentral berperan. Seperti yang sudah sering saya mention pada video-video saya, bahwa bank sentral dapat mencetak uang sesuai kebutuhannya. Tapi karena bank sentral merupakan lembaga independen, maka bank sentral tidak dapat secara langsung memberikan uang kepada pemerintah. Maka caranya agar uang tersebut dapat diterima oleh pemerintah adalah dengan membeli obligasi milik pemerintah. Maka secara tidak langsung, pemerintah telah meminjam uang kepada bank sentral. Dan sekarang pemerintah memiliki dana untuk menjalankan program-programnya.
Jadi, dengan program bantuan dari pemerintah dan juga peran bank sentral dalam mensupport uang, diharapkan ekonomi masyarakat menengah sampai bawah dapat bangkit dan daya beli masyarakat dapat meningkat. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Jika video ini membantu, please share, subscribe, dan like ya. Terima kasih.